banyak sekali, tidak sedikit. Di Kota Tegal itu satu rumah itu bisa hampir 5 kakak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana eh, apa kebutuhan sekunder dalam konteks perumahan itu diperlukan. Kota Tegal punya banyak. Misal contoh, saya sebutkan salah satunya. Kita punya aset yang besar yang ada di Rita Mall. Di belakangnya Rita Mall itu aset kita. Besar itu. Kalau kita dimaksimalkan untuk menjadi perumahan dan sebagainya, itu menjadi sebuah keperpihakan masyarakat yang sangat luar biasa. Itu yang kedua selain banjir. Itu kan tidak ketegasannya kita saja. Sebenarnya mau apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Tegal, yaitu Ibu Hajah Nur Fitriani SE Akuntan MM. Saat ini beliau adalah Ketua DPD PAN Kota Tegal. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah sehat Pak Sadono. Iya, sama-sama alhamdulillah. Ibu Hajah Nur Fitriani ini lahir di Tegal 19 Juli 1980, S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas 11 Maret, kemudian terjun di bidang politik melalui Partai Amanat Nasional, menjadi sekretaris, dan sekarang menjadi ketua DPD PAN Kota Tegal. Dan saat ini juga masih menjadi anggota DPRD Kota Tegal, Pileg 2024 terpilih kembali. Nah, supaya lebih jelas dan lengkap walaupun singkat, mungkin bisa cerita sendiri perjalanan karirnya, mengapa memilih PAN dan perjuangannya sampai saat ini. Silakan. Kita cerita sedikit 2013 dulu, waktu zaman itu kan saya masih 10 tahun saya mengabdi di perusahaan swasta. 10 tahun mengabdi dan kemudian resign, kemudian ada yang ngajak di 2013. Ya, sebenarnya awalnya iseng-iseng beradi, ya tidak ada punya gambaran kepengen masuk di politik karena memang eh, waktu itu memang brand semacam omongannya orang, terus kemudian mungkin asumsi kalau politik itu kejam, politik itu ternyata eh, apa namanya kotor dan sebagainya gitu loh. Jadi saya memang tidak berkecimpung dengan politik sama sekali, tetapi berawal dari itu diajak sama teman-teman. Kemudian karena memang kami di Barisan Muda Partai Amanat Nasional, saya berasal dari Barisan Muda Partai Amanat Nasional dan sekarang ini saya masih memegang wakil bendahara DPP Partai Amanat Nasional untuk Barisan Mudanya yang diketuai oleh Pasca Ungu, atau mungkin kalau familiarnya disebut Pasca Ungu ya, kalau Sigit Purnomo kalau nama aslinya. Sekarang saya masih menjabat di wakil bendahara di DPP. Kemudian 2014 alhamdulillah
ya berawal dari karena memang saya 10 tahun jadi kayak semacam PR juga di perusahaan. Ya berawal dari situ aja lah Pak Bambang. Alhamdulillah kepilih, terus pindah dapil 2019 saya kepilih kembali 2024 ya alhamdulillah. Walaupun kerja kerasnya sangat luar biasa, luar biasa sekali politik kemarin. Mungkin sekilas itu ya Pak, saya Mbak terjun di politik itu. Ya, baik Bu Nur, mungkin bisa cerita hasil Pileg 2024 untuk PAN Kota Tegal dan sebentar lagi persiapan Pilkada Wali Pilkada. Kota, Wakil Wali Kota. Apa yang akan dilakukan oleh PAN Kota Tegal? Untuk sekarang ini memang Partai Amanat Nasional kursinya turun, tetapi suaranya nggak turun sebenarnya. Kemarin kita dapat 10.000 suara, tetapi kursinya 3 2019. 2024 dengan hasil yang hampir sama, kita cuma dapat kursi 2. Tetapi ini sudah punya komunikasi banyak dengan beberapa partai yang meminta Partai Amanat Nasional untuk menjadi wakil wali kota dan kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zul sama Pak Sekjen juga sudah berkomunikasi terkait masalah itu. Insya Allah kami akan mengusung kader kami sendiri walaupun mungkin kami 2 kursi, tetapi kita harus berkoalisi otomatis lah ya Pak. Nah ini perkembangannya sangat signifikan sekali karena memang tadinya saya mau berangkat sendiri Pak. Saya saya sudah niatkan kembali mau mau berangkat bahasanya untuk pilkada saya akan bertarung. Tetapi saya melihat eh, perkembangan MK kemarin kayaknya 1 minggu sebelum ini ya, sebelum Lebaran ya, SK apa ya turun ternyata harus mundur permanen lagi. Aduh, kayaknya baru napas lega nih Pak Bambang. Baru napas lega udah suruh mundur. Saya pikir cuti. Kemarin kan informasinya seperti itu. Ya, memang itulah pilihannya ya yang sangat Iya, sulit. Mungkin pilihannya. kader bisa dibagi yang sudah bisa di legislatif, yang mungkin ada kader lain yang bisa disiapkan. Nah, itu siapa kader PAN yang disiapkan untuk calon wakil wali kota dan kira-kira akan berpasangan dengan tokoh yang mana? eh Sekarang itu lagi taruh ya Pak bahasanya. Bahasa kita taruh dulu lah ya. Kalau saya sampaikan sama ketum tadinya memang saya sendiri yang akan bertarung waktu itu. Tapi saya nunggu hasil dari MK. Ternyata MK berkata lain. Jadi apa yang menjadi sebuah tuntutan kita tidak di apa namanya tidak direspon bahasanya tidak berespon positif lah gitu loh. Nah, akhirnya kita berkoordinasi dengan DPP, ada 3 orang yang akan bertarung, yang salah satunya mungkin dari DPP, yang kedua 2 anggota legislatif kita yang tahun 2019, Ibu Eli Farisati, terus kemudian satunya Mas Rizky, satunya lagi dari kader dari DPP, mungkin akan turun untuk menjadi calon wakil wali kota di Kota Tegal. Nah, itu. Nah, untuk ta'aruf yang sudah kita laksanakan adalah yang kita ini ada beberapa partai. Karena memang sebelum Lebaran itu kemarin Partai Amanat Nasional khususnya saya yang menginisiasi teman-teman untuk teman-teman ketua partai itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan. Pak Bambang mungkin dengar ya, itu ya. Udah rame tuh di media sosial. Itu yang inisiasi dari Partai Amanat Nasional. Karena memang kita kepengen bosan lah Pak. Mosok orang datang ujuk-ujuk datang tiba-tiba terus kemudian ngurak-ngurak kota Tegal. Saatnya dong orang Tegal sendiri yang akan memimpin diri sendiri kan gitu Pak. Bosan kita dipimpin orang lain Tapi gitu. PAN juga mau
menyiapkan dari DPP? Ya, insya Allah ketum udah komit, kita benar-benar maksimal, walaupun mungkin secara kursi kita dua, tetapi tidak kalah juga, paling tidak persiapan kita sudah maksimal untuk berkoordinasi dengan partai lain, gitu. Ya. Lalu yang tadi, yang calon wali kota yang dilihat oleh PAN, kira-kira akan bisa Oh berpasangan? iya, eh sembari melihat progres yang bagusnya, kita targetnya menang ya Pak. Insya Allah kita punya modal 10.500 suara ya. kita kita sendiri ya dari PAN. Jadi paling tidak kita sudah berkoordinasi dengan PDIP. Terus yang kedua dari PKB yang sudah intens gitu kan. eh Kalau Golkar belum nih, kapan nih ya? Ya. Saya kayaknya mungkin dibantu sama Pak Bambang nih untuk PK kalau Iya, untuk Golkar. iya. Iya. Hmm. Ya. Nah, Bisa tuh. itu beberapa calon yang saya sudah wawancara ya, itu adalah Pak Edi Suripno itu siap jadi wali kota. Nah, Kemudian dari pengusaha itu ada Pak Jamaluddin Al-Katiri itu juga siap jadi wali oh kota. iya, 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 iya. Kemudian saya sudah wawancara dengan Brigjen Purnawirawan Bambang Irianto itu juga Iya. sudah siap untuk menjadi Waduh, wali kota. Nah, siap. kemudian Mas Dedion saya sudah kontak, cuma Oh, beliau udah masih kontak sudah. ragu-ragu, ya apakah mau nyalon wali kota Tegal atau mau nyalon Bupati Brebes. Nah, sekarang tinggal pilihannya gubernur yang mana? Yang sudah berkomunikasi diantaranya yang belum adalah cuma dua. Yang pertama Pak Jamaluddin belum komunikasi, terus sama satunya Pak Bambang Irianto. Kalau Pak Dedi secara personal, Pak Edi Suripno secara personal, terus kemudian dari PKB Pak Habib Ali juga secara personal sudah berkomunikasi intens dengan kami gitu loh. Nanti semua kita berikan apa namanya rekomendasi itu ke DPP, nanti yang memutuskan semuanya DPP gitu. Nah, potensi-potensi itu kan kita akan gali dan kita akan pertimbangkan secara matang karena mungkin eh sebagai partai walaupun dua bisa jadi penentu. Nah, misalkan seperti itu. Karena yang selama ini eh, kita lebih fokus sama orang-orang yang lebih yang punya partai, Pak. Karena posisinya kan banyak nih berseliweran tuh, gambar macam-macam ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kan mereka nggak punya, mohon maaf nih ya, kan mereka nggak punya kendaraan gitu kan. Nah, kalau Pak Bambang Irianto kan juga punya kendaraan dari Golkar. Nanti kita komunikasi coba. Tapi belum sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Golkar. Tuh. Poinnya itu paling Pak. Iya, mungkin sebagai bahan diskusi ya. Tegal Pak. ini tipologinya paling cocok dipimpin oleh siapa? Pernah dipimpin oleh militer, sudah pernah. Iya, Kemudian Pak Adi. oleh pengusaha juga sudah pernah. Oleh tokoh politik juga sudah pernah. Nah, menurut Bu Nur mana yang paling pas? Saya 3 periode, hampir ya 3 periode. Nanti 2024 ini kan berarti hampir 3 periode. Paling enggak, saya 10 tahun merasakan ada di pemerintahan yang berganti-ganti. Dan kemudian saya merasakan eh, bagaimana politik birokrasi itu sangat kental di eh, apa namanya kota Tegal gitu. Politik birokrasi ya yang saya sampaikan itu kalau di kota Tegal sangat terlalu kental. Jadi memang kelihatannya mereka tidak berpolitik, tetapi politiknya malah lebih kental dibanding em, bahasanya lebih hebat lah sebenarnya kalau saya merasakan itu, Pak. Nah, untuk militer saya belum pernah merasakan karena pas waktu itu saya belum terjun di kepolitikan ya. Saya merasakan Bunda Sita, terus kemudian yang kedua
Pak siapa namanya? Yang setelah Bunda Zita itu bukan eh yang almarhum Pak Nur Soleh. Astagfirullahaladzim. Pak Nur Soleh gitu kan. Ya, Pak Nur Soleh itu terus kemudian kan Pak Dedion gitu kan. Berarti tiga kepemimpinan yang walaupun mungkin Pak Nur Soleh hanya satu tahun sampai 1,5 tahun, tapi kan kita bisa merasakan kelihatan gitu loh dari kepemimpinannya seperti apa. Yang saya tahu, kepemimpinan yang cocok adalah memang kolaborasi dari kepemimpinan gitu. Eh, Semua punya kelemahan dan kelebihan, Pak Bambang. Tetapi ke depan saya lebih cocok orang yang mengerti kebutuhan Kota Tegal adalah orang Tegal. Nah, yang kedua adalah kondisi keuangan pemerintah Kota Tegal itu bukan saya ngomong tidak baik-baik saja, tetapi kurang baik-baik saja. Jadi dibutuhkan leader yang bisa mengambil dan punya akses di DPP. Istilahnya Mbak ini, mohon maaf nih, kepemimpinan yang lalu terlepas dari bahasa kekurangannya Bunda Sita. Saya bukan mengagung-agungkan. Terlepas dari kekurangannya setiap kepemimpinan, tapi pasti ada kelebihannya. Bunda Sinta identik dengan akses yang sangat luar biasa. Itu yang dibutuhkan Kota Tegal sekarang ini. Nah, yang kedua, kemudian, nah itu bisa dilaksanakan sama orang-orang yang punya akses ke sana. Nah, siapa dia? Ya, orang-orang yang partai gitu loh. Nah, orang di Kota Tegal, ya orang yang sudah lama di Kota Tegal. Nah, saya pinginnya saya sebagai kader partai, ya saya kepingin orang-orang yang memimpin ke depan, orang yang tahu yang dibutuhkan Kota Tegal, tapi sekaligus yang punya akses ke APBN atau mungkin dari kementerian-kementerian yang lain. Dan itu yang selanjutnya yang bisa tegas terkait masalah kentalnya politik birokrasi yang ada di Kota Tegal. Itu, Pak. Menurut saya gitu. PAN sudah memutuskan sikap untuk mengambil posisi wakil wali kota yang diusulkan. Nah, di Kota Tegal itu juga punya apa ya? Punya kultur yang menarik menurut saya, yaitu wali kota dan wakil wali kotanya nggak pernah akur. Sehingga itu selain merusak birokrasi, kesulitan mungkin apa aparat, juga menjadi saling apa ya? Saling merugikan lah, saling menyerang, saling kayak gitu. Nah, ke depan seperti apa yang diinginkan ini komunikasi soliditas antara wali kota dan wakil? Nah, itu sebenarnya kalau dilihat ya Pak, seluruh Indonesia hampir 75%, saya bilang hampir 75% ya, tidak semua berarti. Hampir 75% wali kota dan wakil ke wali kota pasti crash. Itu hampir. Nah, itu karena apa? Satu, wakil dan wali kotanya komitmen awalnya nggak jelas. Makanya namanya saya diajarin sama bapak saya, Pak Haji Nadir dan Mas Ha, akad itu di depan. Jangan setelah setelah sudah jadi terus ribut. Makanya komitmen kita di depan, kita masuknya apa dan sebagainya. Dan yang jadi wakil ya ora usah jalo podo kayak gitu loh Pak. Kan apa ya namanya beda porsinya gitu antara wali kota dengan wali kota, dan insya Allah kader kita orang yang sangat tahu memposisikan diri, dan kita juga tidak mau menzolimi dari eh, kepentingan yang lebih besar gitu loh. Apalah kepentingan kita sesaat tetapi merugikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat Kota Tegal. Itu Pak Bambang. Bu Nur,
10 tahun berpengalaman di kegiatan swasta ya. Jadi Iya. Ibu memilih kalau bisa wali kotanya itu yang berpengalaman di birokrasi di partai. Jadi berarti kolaborasinya harus dengan yang dari luar, misalnya dari pengusaha gitu kira-kira. Apakah kira-kira komposisi itu yang ideal? Kalau dari pengusaha gitu loh Pak, saya nggak cocok juga ya dari pengusaha gitu dari luar. Belum tentu juga dia tahu Kota Tegal seperti apa. Yang saya harapkan orang yang mau memimpin Kota Tegal ya yang paham Kota Tegal, bukan orang yang ujuk-ujuk tahu Kota Tegal walaupun mungkin numpang lahir di Kota Tegal. Banyak, Pak, tapi kan tidak tahu permasalahan dan butuh proses yang sangat cukup panjang untuk mengetahui kebutuhan Kota Tegal. Nah, padahal durasi memimpin Kota Tegal sendiri atau suatu kota kabupaten itu kan cuma 5 tahun. Singkat loh 5 tahun itu. Baik, Ibu berkali-kali mengatakan dicari orang yang tahu masalah Kota Tegal. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya apa sih masalah Kota Tegal 5 tahun yang akan datang? Yang pertama, eh, eh, masalah banjir. Itu eh, musim yang memang kita itu menjadi sebuah apa namanya kebiasaan atau mungkin eh, apa sih namanya tuh bencana yang setiap tahun ada gitu banjir itu. Yang kedua, eh, sebenarnya kita itu tentang masalah rumah. Kita banyak aset-aset yang penataan aset. Kita penataan aset itu di Kota Tegal karena saya bagian keuangan ya Pak. Saya audit internal sudah lama di perusahaan swasta. Awal dari sebuah keberhasilan kan penataan administrasi juga diperlukan. Saya dari awal 2019 sudah bolak-balik menyatakan tata kota penting. Tetapi administrasi untuk mengurusin ini kan juga penting. Nah, kita punya aset yang banyak, tapi banyak dikuasai oleh beberapa kepentingan yang lain. Nah, ketegasan inilah yang diperlukan. Padahal kalau dikuasai beberapa orang yang cukup kecil, kan masih bisa dilaksanakan untuk kepentingan yang lebih besar. Padahal Kota Tegal sendiri banyak, mohon maaf nih, saya hampir 10 tahun di Tegal Barat, 5 tahun berarti 5 tahun di Tegal Timur. Berarti hampir 50% saya menguasai dapil, dua dapil. Karena saya kan apa pileknya itu kan di dua dapil, Pak. 2014 di Tegal Timur, 2019 ada di Tegal Barat. Jadi saya tahu persis Tegal Barat seperti apa, Tegal Timur seperti apa. Dan biasanya banyak sekali, tidak sedikit. Di Kota Tegal itu satu rumah itu bisa hampir 5 kakak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana eh, apa kebutuhan sekunder dalam konteks perumahan itu diperlukan. Kota Tegal punya banyak. Misal contoh, saya sebutkan salah satunya. Kita punya aset yang besar yang ada di Rita Mall. Di belakangnya Rita Mall itu aset kita. Besar itu. Kalau kita dimaksimalkan untuk menjadi perumahan dan sebagainya, itu menjadi sebuah keperpihakan masyarakat yang sangat luar biasa. Itu yang kedua selain banjir. Itu kan tidak ketegasannya kita saja. Sebenarnya mau apa tidak. Yang ketiga, bagaimana Kota Tegal menjadi sentral magnet bagi kota yang sekitarnya. Insya Allah Kota Tegal sekarang sudah menjadi sentral magnet. Tetapi potensi itu tidak dimaksimalkan. Misal, kita jalan Pancasila nih. Setiap hari, kayaknya seminggu mungkin bisa seminggu bisa 20 hari itu tuh banyak apa ya UMKM dan sebagainya. Setorannya kemana aja tuh? Kita nggak ngerti. Sebagai kepengawasan kita udah ngomong dan sebagai
Nah, Bapak udah pernah tahu, Pak Bambang udah pernah jadi legislasi, bukan istilah kita tahu. Kita hanya sebatas sebagai pengawasan. Tetap pelaksanaan dan semuanya ada di pemerintahan. Padahal kan bisa. Itu sudah pernah saya eh, pelajari dan kemudian saya berusaha untuk mencontohkan. Contoh, saya bawa Denny Caknan dari DPP. Kemudian karena di DP apa namanya di apa Pancasila itu menjadi kayak sentral semuanya konser ada di Pancasila gitu loh. Padahal terjadi kemacetan dan sebagainya. Pada saat saya membawa Denny Caknan dan itu berbayar. Berbayarnya sekitar 25.000 sampai 35.000. Orang-orang pada memecingkan, orang bakal payu, bahasanya kayak gitu. Orang bakal payu, nggak akan laku dan sebagainya. Alhamdulillah dengan optimisme dan saya optimis, insya Allah laku. Saya bisa apa namanya menjual tiket sampai 10.000 tiket dan ludes habis sold out semuanya. Dan itu efeknya buat masyarakat apa? Satu, pastinya UMKM di situ tumbuh, ya kan? Ekonomi tumbuh. Yang kedua, yang lebih penting lagi, pada saat kita masuk ke PAI, Pantai Alam Indah, otomatis ada PAD yang masuk. Pada saat saya melaksanakan itu untuk membawa Denny Caknan dengan Partai Amanat Nasional ke Kota Tegal, itu minimal hampir 150 juta dipegang oleh pemerintah kota masuk ke pemerintah daerah. Tapi kalau di mana di Pancasila nggak ada satupun istilahnya masuk ke kantongnya pemerintah. Bahasanya retribusinya tidak ada, tidak berbanding lurus dengan itu. Itu padahal kan yang dibutuhkan kita kan cari duit, ya kan? Itu. Jadi kalau begitu dibutuhkan Itu salah seorang satu contoh dari 3 ya, contoh yang dibutuhkan oleh masyarakat. ya dibutuhkan seorang pemimpin yang amanah lah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, di Tegal ini jadi pemimpin Ya harus pasti itu. hati-hati karena ternyata faktanya banyak yang tergelincir Ya. setelah jadi wali kota Tegal. Nah, ini gimana cara mencegahnya itu supaya nggak terjadi lagi ke depan? Itu ya kembali ke personal ya Pak. Saya belum pernah jadi wali kota soalnya. Enggak, Nah, kan kesempatan kalau saya memilih sih memilih sebenarnya kalau orangnya kita itu. oh iya, kalau memilih orangnya ya itu tadi bagaimana kita mengenal kan mengenal satu orang yang baru sama yang udah lama kan paling tidak saya harus memilih yang lama kan. Jadi udah tahu dia apa ya kebiasaannya apa, suka makanannya apa, favoritnya apa, sampai olahraganya apa dan sebagainya kan kita lebih paham. Nah, itu akan lebih kita menjadi poin plus buat kita untuk ke depan. Karena posisinya kita kembali lagi masalah kita sudah punya 2 kali kan terjadi ya 3 berarti ya Pak Zakir, yang kedua Pak Iqmal, terus kemudian Bunda Cita. Kembalinya ya ke personal masing-masing. Saya tidak bisa menjustifikasi itu baik atau tidak atau kemudian kesalahan, keserakan dan sebagainya itu kan bukan potensi saya untuk memberikan penilaian itu Pak. Tapi kembali lagi kita berikhtiar maksimal Partai Amanat Nasional fokus dengan yang pertama yang punya partai. Karena kita cuma 2 kursi, otomatis harus cari partner 4 kursi lagi karena mengusung itu maksimal minimal itu 6 kursi. Heeh, itu 6 kursi minimal. Ya, baik. Terakhir Bu, apakah bisa saya simpulkan kelihatannya PAN lebih cenderung pertama ke PDIP dan orangnya adalah Pak Edi Suripno. Kalau cenderung kayak gitu belum ya, maksudnya yang sudah berkomunikasi itu jangan jangan kemana-mana gitu Pak. Emang ini suka selalu mengasumsi nih. Aduh, kita kan yang berkomunikasi. Tugas saya kan menafsirkan ini publik ini media ini Iya, dari iya, ini iya. tadi wawancara ini eh,
asumsi saya seperti itu. Tapi semua kan terbuka. Apa yang terjadi Iya. namanya politik itu bisa berubah tiap detik. Iya, betul. Tetapi memang kita akui bersama komunikasi dengan PDIP juga bagus. Terus yang kedua dengan PKB juga bagus. Makanya kan jangan PDIP aja Bapak mengasumsikan. Jadi potensinya saya sampaikan biar jangan kemana-mana. Makanya tadi jadi ini Pak Bambang itu yang didengung-dengungkan katanya sudah dapat rekomendasi dari Golkar kan kita belum komunikasi ya. Kali aja malahan cocok sama Pak Bambang kan who knows gitu loh kita nggak ngerti. Iya, iya, iya. Baik. Kita memilih Baik. yang terbaik untuk Kota Ya, Tegal gitu aja ya. Pak. Terima kasih Ibu Hajah Nur Fitriani, Ya, SE Angkutan sama-sama Pak Bambang. MM, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Tegal. Saya kira ini menambah, saya kira, referensi bagi masyarakat Kota Tegal untuk Ya, menyongsong dan melakukan pemilihan calon pemimpinnya, mudah-mudahan terpilih yang tepat dan tadi bisa menyelesaikan banyak masalah tadi yang dikemukakan Bu Nur tadi betul. luar biasa menurut saya, yaitu penyiapan fasilitas perumahan untuk warga Kota Hmm. Tegal. Ini kalau terlaksana luar biasa. Saya kira sekali Ya. lagi terima kasih, sukses, selamat Kami-kami Pak berjuang. Bambang, sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.